pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 8. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang redistribusi pendapatan nasional, kedatangan bangsa barat di Indonesia, dan pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita coba membahas pertanyaan yang pertama. Mengapa pemerintah harus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dalam mendorong kegiatan ekspor? Mari kita jawab. Sebelumnya, perhatikan grafik berikut. Grafik ini menggambarkan bahwa seorang eksportir yang memerlukan impor mesin produksi, impor bahan baku, dan memerlukan biaya logistik. Ketika nilai tukar rupiah melemah dan harga komoditi impor dipatok dengan mata uang negara asal, kemudian mata uang negara tujuan akan melemah, maka harga komoditi impor akan naik. Eksportir yang ditopang oleh bahan baku impor akan mengalami kerugian, karena keuntungan yang akan didapatkan tidak sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Dalam hal biaya logistik, eksportir yang menggunakan kargo asing mau tidak mau akan membayar dengan menggunakan mata uang asing, sehingga terjadi pembengkakan pada biaya logistik. Maka dari itu, rupiah harus dijaga kestabilannya, supaya eksportir dapat memperkirakan keuntungan tanpa takut mengalami kerugian. Semakin banyak eksportir, devisa negara akan bertambah. Kita coba pertanyaan kedua. Mengapa pendapatan negara yang berasal dari pajak harus didistribusikan kembali kepada masyarakat? Silahkan diperhatikan grafik berikut, di mana pajak berasal dari rakyat, kemudian masuk pendapatan negara, lalu digunakan untuk kepentingan rakyat. Pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dan digunakan untuk kesejahteraan umum rakyat. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, sehingga pemerintah tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Pemasukan negara dari pajak akan digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti fasilitas yang menguntungkan bagi rakyat. Contohnya pengairan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita coba pertanyaan ketiga. Mengapa terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 menjadi pendorong terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Kita coba perhatikan grafik berikut ini. Revolusi industri di Inggris melahirkan banyak penemuan teknologi canggih
sehingga teknologi tersebut menggantikan tenaga manusia. Teknologi-teknologi ini ternyata diterapkan atau diaplikasikan negara lain dalam bentuk kompas mesin uap, termasuk Belanda dan Portugis, sehingga mereka dapat berlayar mencari daerah jajahan dengan mudah karena adanya produk revolusi industri ini. Pertanyaan keempat, pernyataan manakah yang paling tepat? Pernyataan A, mendukung adanya tax amnesty karena dapat meningkatkan pendapatan negara dan sebagai upaya mempercepat reformasi perpajakan. Pernyataan B, tidak setuju karena tax amnesty melanggar asas keadilan. Kita coba bahas dulu tax amnesty, yaitu adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan, sehingga tebusan ini dapat membuat sanksi administratif, pajak terutang, dan tidak ada pemeriksaan untuk penindakan pidana. Tujuannya adalah menarik hati wajib pajak agar mengalihkan simpanan uang yang dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga pemasukan negara dapat meningkat. Kemudian pernyataan B, saya rasa ini kurang tepat karena apa? Justru adanya tax amnesty merupakan bentuk keadilan, di mana setiap wajib pajak dikenai pajak. Sehingga dari dua pernyataan ini saya lebih setuju untuk menjawab pernyataan A. Apabila pernyataan B saya rasa kurang tepat, karena adanya tax amnesty ini justru merupakan bentuk dari reformasi perpajakan dan bentuk asas keadilan. Pertanyaan yang terakhir atau kelima, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI. Apakah kemerdekaan yang kita dapat sekarang ini merupakan pemberian dari Jepang? Kita lihat dulu alasan Jepang. Yang pertama adalah terdesak. Terdesak karena pada tahun 1942 ini merupakan turning point di mana Jepang kalah melawan sekutu di pertempuran Laut Karang. Kemudian Jepang membutuhkan dukungan rakyat. Karena apa? Kondisi Jepang semakin melemah, posisinya semakin melemah, sehingga mau tidak mau dia butuh dukungan rakyat untuk membantu dalam perang balasan melawan sekutu. Kemudian poin berikutnya adalah ternyata Jepang masih ingin berkuasa, dikarenakan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, maka mau tidak mau dia tidak merelakan apabila Indonesia ini merdeka. Kemudian alasan terakhir adalah mencegah rakyat untuk menyerang balik karena kondisi sudah terdesak, sudah melemah, sudah kalah melawan sekutu. Dia tidak mau apabila rakyat Indonesia ikut-ikutan menyerang Jepang. Maka dari itu dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Sebenarnya alasannya bukan untuk memberikan kemerdekaan, tapi lebih ke karena tidak ingin diserang balik oleh rakyat Indonesia. Demikian pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.